Halo sobat semua, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal Hastiadi, Senior Economist dari Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas apa yang terjadi seminggu yang lalu dan membahas minggu ke depan. Seminggu yang lalu banyak sekali hal-hal yang menarik. Pertama, kita melihat bagaimana FDI tumbuh year on year 12,7%. Ini suatu hal yang sangat positif karena di tengah tekanan global, kita Indonesia masih berhasil untuk kemudian meningkatkan porsi investasi dari asing masuk ke Indonesia. Berarti Indonesia masih menjadi atraksi utama bagi investor-investor asing. Kita juga melihat bagaimana dari trade balance. Kemarin sebenarnya kita sudah sempat mention 4,33 billion US dollar. Ini surplus perdagangan yang cukup besar, bahkan salah satu yang paling besar selama beberapa bulan terakhir, dan ini merupakan yang ke-59 kali berturut-turut kita mengalami trade balance. Memang salah satunya dipicu oleh melemahnya nilai tukar kita, dan kemarin juga sempat kita bahas bahwa ini sebenarnya bukan tren yang sangat sustainable. Tapi di sisi yang lain, di tengah tekanan global, ini suatu hal yang tentunya patut kita syukuri. Di sisi yang lain, kita melihat dari sisi digital economy, Kris, perkembangan transaksinya year on year 170% meningkatnya. Jadi bagaimana kita melihat perkembangan transaksi yang sangat inklusif sekali. Kita bisa keluar, bayar kemana-mana pakai Kris, cuma scan kiri kanan, sudah bisa transaksi. Kita ke tukang ketoprak, sudah bisa transaksi pakai Kris. Ini sangat inklusif dan tentunya penetrasi digital di Indonesia ini merupakan salah satu yang paling menjanjikan di ASEAN. Sebagaimana yang juga kita bisa lihat bagaimana ASEAN juga memiliki semacam Digital Economic Framework Agreement sampai tahun 2030, yang mana nanti kita akan melihat potensi ekonomi digital di ASEAN akan mencapai 2 triliun US dollar, di mana Indonesia sendiri akan menyumbang setidaknya 300 billion US dollar sampai 600 billion US dollar. Suatu perkembangan yang sangat menjanjikan. Tapi di tengah hal yang baik tersebut, tentunya kita juga melihat ada beberapa concern-concern, terutama yang kemarin terkait dengan tarif Trump. Kris juga dinilai sebagai salah satu diskriminasi terhadap Visa dan Mastercard. Tapi saya melihat ini masalah komunikasi saja. Visa dan Mastercard tentu masih sangat dominan ya di konteks credit card dan juga debit card. Keberadaan Kris bukan mengenyahkan mereka, tetapi pernyataan dari Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu bisa melihat Visa dan Mastercard masa depannya bahkan bisa bergabung dengan Kris. Dan Kris ini di wilayah ASEAN sendiri itu sudah banyak sekali ya recognition, ya mutual recognition. Bagaimana kita juga bisa melakukan perjanjian ya QR antara Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, dan bahkan ya kalau kita melihat perkembangan di ASEAN beberapa waktu terakhir ini, bahkan bisa kita lihat ke depan akan ada ASEAN QR Pay. Nah, ini suatu hal yang tentunya sangat menjanjikan. Dan sekali lagi, di tengah tekanan global, ada tekanan-tekanan dari Amerika Serikat, US concern terhadap penggunaan Kris kita. Ini sekali lagi masalah komunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan kita yang sebenarnya sifatnya tidak diskriminatori. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat market? Nah, market pekan ini dan juga pekan depan masih akan sangat diwarnai oleh peristiwa-peristiwa global. Tapi untungnya, selama beberapa hari terakhir kita sudah melihat bagaimana Trump sudah mulai jinak. Dalam konteks tarif, dia sudah mulai tone down. Itu baik Trump maupun Scott Bessent ya, Menteri Keuangan dari Amerika Serikat, sudah melihat bahwa keberadaan tarif Trump ini bisa sangat merusak ekonomi Amerika Serikat. Sehingga bisa kita lihat bagaimana perkembangan di USD 10 year yield-nya justru turun. Nah, ini bagus juga untuk perkembangan dari emerging markets. Kita melihat juga bagaimana equity dan juga bond market kita refleksinya merupakan resonansi dari berita-berita positif di global tersebut. Bagaimana equity market kita sekarang sudah sangat mencorong perkembangannya. Bahkan kita melihat akan ada potensi 6.700 sampai 6.800. Sekarang sudah masuk 6.700-an. Dan bisa jadi dalam beberapa waktu ke depan akan kembali lagi ke level 6.800 dengan beberapa sektor yang menurut kami sangat mencorong. Salah satunya adalah IDX Finance ya. Jadi bagaimana sektor perbankan, kinerja sektor perbankan mampu untuk membawa sektor equity kita menjadi sangat positif dalam beberapa waktu terakhir. Selain IDX Finance, kita juga melihat bagaimana IDX Basic, IDX Property juga merupakan salah satu penghela equity market kita di pekan ini dan juga pekan depan. Berikutnya bagaimana dengan bond market? Bond market kita juga
ketiban refleksi yang sangat positif, bagaimana kita melihat bahwa potensi yieldnya itu akan turun dalam beberapa pekan ke depan. Bahkan kita melihat ada potensi kembali lagi ke 6,85 atau bahkan 6,75. Sekarang sudah masuk wilayah 6,9, bahkan bisa turun lagi ke 6,8, dan kita bisa melihat bahwa perkembangannya akan turun lagi ke 6,7 karena beberapa sentimen-sentimen positif baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan tentunya yang juga akan kita nantikan minggu ini dan juga minggu depan terutama ya. Minggu ini ada berita inflasi. Nah, inflasi ini mudah-mudahan masih sangat terkendali kalau kita melihat bagaimana perkembangan di bulan yang lalu. Di bulan April nanti itu sepertinya juga tidak akan terjadi lonjakan yang sangat signifikan sehingga masih relatif terkendali. Di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana nanti di pekan depan di tanggal 5 Mei akan ada pengumuman GDP. Nah, memang menurut prediksi kita GDP di kuartal pertama tahun ini mungkin tidak akan menyentuh 5%, tapi tetap saja di tengah tekanan global 4,9%, prediksi kita 4,9 sampai 4,95%, ini masih sangat baik ya, apalagi kalau kita melihat proyeksi global itu punya penurunan atau potensi penurunan yang sangat signifikan ya, dari sebelumnya 3% menjadi 2,5 atau 2,6%. Ya, jadi sebenarnya Indonesia yang sebelumnya diprediksikan cuma 5,1% itu kemudian ketika turun itu bisa menjadi sangat positif melihat dari trajektori komparasi dengan negara-negara yang lain. Jadi ya ini suatu berita yang positif juga bisa dianggap. Begitu dari kami, tetap mempercayakan portofolio investasi Anda kepada kami Samuel Sekuritas Indonesia. Salam.